Gula cukup biasa dalam kehidupan kita semua. Ini sangat penting untuk mengetahui lebih tentang apa yang dilakukan ini kepada orang ketika masuk tubuh dalam minuman dan makanan. Secara fisiologis, tidak ada kebutuhan terhadap gula. Semua kebutuhan nutrisi manusia dapat terpenuhi secara lengkap tanpa memperoleh 1 sendok pun dari gula putih atau merah atau raw sugar dengan itu sendiri atau dalam makanan atau minuman manapun. Gula adalah penjahat paling beracun untuk usus karena menghancurkan tirai. Gula terurai menjadi asam laktat yang mana kamu mungkin bisa tebak dari namanya adalah asam. Bayangkan apa yang asam lakukan. Ini korosif. Dari waktu ke waktu mengkonsumsi gula menimbulkan lubang kebocoran pada usus yang mana memberikan jalan bebas masuk untuk semua hal hingga dapat masuk dalam aliran darah seperti racun, cendawan, jamur, protein yang tak tercerna, yeast, dan mikotoksin. Mengkonsumsi banyak makanan manis mengembangbiakkan bakteri yang tidak sehat, racun, parasit, jamur, cendawan, dan yeast. Ini semua adalah organisme hidup yang harus makan dan mereka menyukai gula. Pada tahun 1970-an, Dr. John Ellie mengembangkan teori perselisihan glukos askorbat. Kondisi teori ini bahwa glukos dan vitamin C bersaing melawan satu sama lain untuk insulin yang mereka butuhkan untuk migrasi ke dalam sel dan melakukan pekerjaan mereka. Pada persaingan tersebut, glukos mengalahkan vitamin C. Ini berarti bahwa semakin glukos beredar dalam darah, semakin sedikit vitamin C akan masuk sel. Sebagaimana tubuhmu berjuang menghadapi inflamasi dampak dari gula, saraf menjadi rusak, bengkak, tertekan saat mereka melewati fibroosseous tunnels dalam tubuhmu. Aliran tidak lagi mengalir tetap dan biasa, dan saraf menjadi kurang dan kurang efektif melaksanakan fungsi utamanya untuk menyampaikan pesan dari otak pada otot dan organ seluruh tubuh. Sekali lagi, hasil utama yaitu kerusakan pada organ akhir, kaki membusuk, mata yang buta, kerusakan jantung. Gula dapat mengganggu kesehatan pada saat awal kehidupan. Yang dinamakan second hand sugar adalah gula yang tidak secara sengaja berpindah pada bayi di rahim ketika perawatan, bottle feeding, atau ketika makan atau minum makanan yang diberikan oleh orang tua atau pengasuh. Untuk janin atau bayi, konsumsi gula adalah pasif dan tidak disengaja. Cara yang sama ketika seorang anak menghirup asap rokok saat duduk berdampingan dengan orang tua yang sedang merokok. Secara fisiologis, tubuh bayi tidak tersusun untuk dapat mentolerir fruktos, yang mana bukan suatu komponen alami dari ASI. Bayi yang secara eksklusif mendapatkan ASI umumnya akrab hanya untuk laktos, suatu gula yang secara alami terdapat dalam susu, yang dipecah menjadi glukos dan galaktos, gula yang lebih kecil yang dapat bayi cerna. Tidak ada fruktos dalam sumber nutrisi secara alami pada bayi, karena memang tidak seharusnya ada. Bayi dan anak kecil tidak memiliki perlengkapan metabolisme untuk menangani fruktos, dan dalam tubuh mereka sendiri dapat mengakibatkan masalah pencernaan dan memposisikan pada tingkat masalah lain di kemudian hari, seperti fatty liver, dan berisiko tinggi pada diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular. Penelitian baru menunjukkan bahwa terlalu banyak gula selama periode penting pertumbuhan menempatkan anak dalam resiko berapapun usianya. Apakah mereka masih berkembang di rahim, menyapih dari ASI pada makanan padat, tahun-tahun dasar, atau akan melalui masa remaja. Perkembangan tubuh mereka secara unik dalam bahaya terhadap efek dari terlalu banyak gula. Secara fakta, gula dapat mengganggu pertumbuhan normal jantung, otak, liver, usus, dan lainnya. Penelitian lain diadakan dengan 5.498 anak kelas 10 di Norwegia menemukan bahwa mengkonsumsi minuman berpemanis secara rutin dihubungkan tidak hanya hyperactivity dan masalah perilaku, tetapi juga mental distress dan mental difficulties.
Terlalu banyak gula tepat sebelum tidur akan menyebabkan peningkatan tajam energi, menunda waktu untuk tenang. Ini bisa juga mengganggu pola tidur melalui pengurangan produksi melatonin dan mengganggu normal circadian rhythm. Peneliti Australia meninjau diet dari 4.245 anak usia 8 hingga 15 tahun bersama dengan nilai terstandarisasi tes akademik pilihan ganda. Tim peneliti menemukan bahwa rutin mengkonsumsi minuman berpemanis terhubung dengan nilai tes lebih rendah pada grammar, membaca, menulis, dan matematika. Sebagaimana peningkatan jumlah konsumsi minuman berpemanis, nilai tes mereka bertambah lebih buruk pada 4 mata pelajaran. Secara kontras, memakan sayur-sayuran pada makan malam terkait dengan nilai tes lebih baik pada ejaan dan menulis. Suatu penelitian terhadap 1.234 ibu hamil di Boston selama kehamilan dan pengujian kemampuan belajar anak mereka pada awal masa kanak-kanak dan pertengahan masa kanak-kanak. Hasilnya mencolok. Mereka menunjukkan nilai tes lebih rendah dalam tes terstandarisasi pada anak yang memiliki ibu yang mengkonsumsi gula lebih dan minuman berpemanis selama kehamilan. Satu dari bahaya yang menyebar luas dari gula adalah berkontribusi pada suatu proses yang dinamakan glycation yang terjadi di seluruh tubuh ketika suatu molekul glukos melekat pada suatu protein atau molekul lemak. Glycation menciptakan radikal bebas yang merusak yang dinamakan Advanced Glycation End Products (AGEs). Seperti kebanyakan radikal bebas, AGEs bersifat merusak. Mereka menaikkan inflamasi dan merusak jaringan dalam proses oksidasi. Kerusakan oleh glycation menghasilkan kolagen menjadi kaku pada dinding pembuluh darah, mengarah pada tekanan darah tinggi, terutama pada orang yang juga memiliki diabetes. Glycation juga menyebabkan melemahnya kolagen pada dinding pembuluh darah yang dapat menuju pada stroke dan aneurism, dan bahkan bintik-bintik penuaan dan kulit keriput. Terima kasih pada glycation, gula membuatmu menua lebih cepat dan terlihat lebih tua. 3 hal yang dilakukan gula namun makanan lain tidak. 1. Membuat prematur usia sel. Gula menghasilkan asam laktat yang berkontribusi terhadap acidic internal environment yang menyebabkan oxidative stress dan inflamasi. Pada lingkungan asam, sel gagal sebelum waktunya. Secara eksternal, dapat melihat bukti ini pada kulit yang keriput, rambut kering, dan kuku rapuh. Secara internal, jika kerusakan ini tidak terganggu, dapat berubah menjadi penyakit kronis seperti Alzheimer, penyakit jantung, kanker, atau diabetes, yang mana semua memiliki inflamasi pada akarnya. 2. Membahayakan liver. Sebagaimana kamu mengkonsumsi gula lebih, tubuhmu melepaskan insulin lebih yang kemudian mengaktifkan penyimpanan lemak. Liver adalah salah satunya. Liver adalah organ utama dari detoksifikasi, dan ketika dipenuhi dengan banyak endapan lemak, ini harus bekerja lebih keras lagi untuk meregenerasi sendiri, menyingkirkan racun dalam darah, dan menarik kelebihan glukos dari aliran darah. 3. Merusak atau melemahkan fungsi otak. Glukos dan insulin mengganggu fungsi sehat otakmu, yang mana didesain berfungsi dengan lemak, bukan gula. Bagaimana 60% otak tersusun dari lemak. Semua kelebihan glukos dapat menuju penentangan insulin di otak, yang mana berhubungan dengan Alzheimer, brain fog, kesulitan fokus, dan ADD atau ADHD pada anak atau orang dewasa.